Di sebuah kampung sederhana hiduplah seorang gadis bernama Rara. Setelah melihat tren milk bun Thailand viral di media sosial, Rara kepikiran buat untuk mencoba jualan. Aduh Mir, aku tuh deg-degan banget. Ini pertama kalinya aku bikin milk bun buat dijual. Resepnya udah aku ikutin sesuai video. Tapi aku takut rasanya nggak seenak yang di kota. Gimana ya? Udah Lara, jangan terlalu panik. Aku udah coba gigitan pertama tadi. Rasanya enak kok. Teksturnya lembut, susunya manis pas. Aku yakin orang-orang bakalan suka. Iya sih, aku cuma mikirin kalau nanti orang kampung pada bilang aneh-aneh. Kamu tahu kan, lidah mereka kadang susah banget menerima makanan baru. Justru itu, kalau kita nggak coba ngenalin yang baru, kapan lagi kampung ini bisa ikut ngerasain makanan kekinian kan? Kamu itu bisa jadi populer loh, Ra. Populer apaan, Mir? Aku mah cuma jualan buat nambah uang jajan sama bantuin Farhan. Kan dia juga masih kuliah, butuh biaya banyak. Ya justru itu makin keren, Ra. Kamu cewek, tapi punya mental kerja keras. Gak malu jualan, gak gengsi. Itu jauh lebih hebat dari yang cuma rebahan doang. Oh iya, ngomong-ngomong, aku besok mau coba titipin beberapa milk bun ke warung depan. Kalau laku, aku bisa bikin lebih banyak. Doain ya, Mir. Siap, Rara. Aku dukung 1000% buat kamu. Nanti kalau ada yang komplain, biar aku yang bantu jawab. Yang penting kamu jujur soal bahan dan cara bikinnya. Iyalah Mir, aku nggak pernah kepikiran mau nipu orang. Aku belanja bahan seadanya, yang penting bersih dan halal. Soal hasilnya, biar rezeki yang ngatur. Aku percaya banget sama kamu, Ra. Lagian, kalau soal rasa, kan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau soal hati, kamu udah menang dari awal. Ya ampun, aku jadi terharu dengar kamu ngomong gitu. Makasih ya Mir, kamu selalu dukung aku. Padahal aku kadang suka ngeluh nggak jelas. Ngapain terharu segala, Ra? Ayo, sekarang bungkusin milk bunnya yang rapi ya. Aku bantuin deh, biar nanti pembeli pertama langsung dapat kesan yang bagus. Begitulah awal langkah kecil Rara. Dengan keyakinan sederhana dan juga dukungan sahabat, ia berani memulai usaha milk bun. Pagi itu Rara memberanikan diri menitipkan milk bun buat pertama kalinya ke sebuah warung depan rumah. Walaupun tangannya gemetar, hatinya dipenuhi doa. Semoga semua berjalan dengan lancar. Aduh Mir, jantungku kayak mau copot rasanya. Aku tuh takut banget kalau nanti Mbak Yuni nolak dagangan ini. Padahal aku udah capek bikinnya semalaman. Rara, tenang aja, Mbak Yuni itu orang baik. Aku yakin dia pasti mau nerima titipan kamu. Apalagi Mikbun ini lagi viral. Iya sih, tapi tetap aja rasa minder itu ada. Aku masih baru banget nggak tahu apa-apa. Ya, semoga aja Mbak Yuni nggak ragu nyobain produknya. Udah, jangan kebanyakan mikir. Ayo masuk. Nanti keburu siang malah warungnya rame. Kamu harus pede, Ra. Orang sukses itu lahir dari berani ambil langkah. Rara, Mira, pagi-pagi udah mampir. Ada apa ini? Mukanya kok serius banget, kayak ada sesuatu yang mau kalian omongin. Mbak Yuni, aku tuh baru mulai usaha kecil-kecilan. Ini namanya milk bun Thailand, roti isi susu gitu. Aku pengen titip jual di warung ini ya, boleh ya Mbak? Walah, ini yang sering aku lihat di TikTok itu ya. Wah, ternyata kamu pintar juga, Ra. Bisa bikin beginian. Boleh aku cicip dulu nggak? Tuh kan, Ra, dia penasaran. Kalau enak, yakin deh langsung ludes nanti. Kamu harus lebih percaya diri sama hasil kamu sendiri. Iya, Mir. Semoga aja rasanya cocok di lidah Mbak Yuni. Aku udah coba bikin selembut mungkin biar beda dari roti-roti biasa yang dijual di pasar. Ya ampun, ini enak banget, Ra. Rotinya lembut, susunya manis, tapi nggak bikin enak. Aku yakin pembeli bakalan suka, apalagi harganya terjangkau kan? Alhamdulillah kalau Mbak suka. Harganya aku jual murah aja, Mbak, biar orang-orang kampung bisa ngerasain jajanan kekinian, nggak usah mahal-mahal. Ya sudah, aku terima titipan kamu, Ra. Taruh aja beberapa dulu. Kalau laku nanti tambah lagi. Semangat ya, aku dukung usaha jujur kayak gini.
Hari itu menjadi langkah yang penting bagi Rara. Meski hanya menitipkan beberapa roti, hatinya lega dan juga bahagia. 3 hari kemudian. Sore itu Rara nggak tenang. Tangannya terus gelisah sambil memikirkan nasib Milk Bun yang ia titipkan di warung Mbak Yuni. Mir, aku tuh deg-degan banget. Takutnya daganganku nggak ada yang beli sama sekali. Kalau sampai nggak laku, gimana coba perasaan orang yang baru mulai usaha? Udah Lara, jangan mikir buruk terus. Semua usaha kan butuh proses. Kalaupun belum laku, itu bukan berarti gagal, tapi kesempatan buat belajar. Aku tuh dari tadi ngebayangin orang-orang komentar negatif, Mir. Kayak, apaan sih roti ini aneh banget. Aduh, aku takut banget dipandang remeh. Dasar kamu suka overthinking. Tenang aja Ra, aku percaya hasil kerja keras kamu itu pasti dihargain. Ingat, niat kamu kan jujur dan tulus. Loh, Lara Mira, pas banget kalian datang. Aku mau kabarin, ini Milk Bun kamu laris manis, tinggal sisa 2 biji aja di kotaknya. Serius Mbak? Masya Allah, aku bener-bener gak nyangka. Baru pertama kali udah kayak gini hasilnya. Aku seneng banget, rasanya kayak mimpi hidup-hidup. Tuh kan, apa aku bilang, produk kamu enak Ra, orang pasti suka, jangan kebanyakan takut. Justru sekarang kamu harus makin semangat bikin lebih banyak. Ya Allah, aku beneran terharu. Ternyata hasil kerja keras semalaman gak sia-sia. Ini awal yang indah banget buat langkah kecilku. Besok titip lebih banyak ya Ra, orang-orang udah pada nanyain. Malah ada yang pesan khusus buat acara arisan, jadi siapin stok lebih banyak. Astaga Mir, kamu denger gak? Ada yang pesan khusus. Aku bener-bener gak nyangka bisa secepat ini dapat respon positif dari pembeli. Aku dengar jelas banget Ra. Dan mulai sekarang kamu gak boleh ragu lagi ya sama kemampuan kamu. Jalanin aja, rezeki udah Tuhan yang atur. Alhamdulillah, aku janji bakalan terus jaga kualitas Milk Bunku. Aku gak bakal bikin orang kecewa. Apalagi ini bawa nama baik diriku sendiri. Sore itu menjadi titik balik buat Rara. Dari rasa cemas berubah jadi sebuah kelegaan luar biasa. Senyum tak bisa lepas dari wajahnya. Malam itu rumah Rara dipenuhi dengan aroma susu dan juga roti yang baru saja keluar dari oven. Di meja makan tepung berhamburan, wadah adonan berjejer. Sementara Mira sibuk untuk membantu. Mir, aku tuh masih gak nyangka aja bisa dapat pesanan sebanyak ini. Rasanya kayak mimpi. Tapi tanganku udah pegel dari tadi. Wajar, Ra. Semua usaha emang ada capeknya. Tapi lihat deh, kamu lagi bikin sesuatu yang orang suka. Itu kan kebahagiaan diri sendiri. Iya sih Mir, tapi aku takut hasilnya nggak konsisten. Apalagi ini pesanan buat acara arisan. Aku harus pastiin semua rasanya sama dan enak. Tenang, aku bakal bantu ngawasin satu-satu. Jangan takut gagal, Ra. Kamu udah buktiin Milk Bun buatan kamu emang layak di luar sana. Kadang aku suka mikir, Mir, kenapa ya aku baru berani jualan sekarang? Padahal dari dulu udah hobi baking, tapi selalu minder dan gak pede. Karena semua ada waktunya, Ra. Dan sekarang waktunya kamu bersinar. Jangan bandingin sama dulu. Yang penting kamu sekarang udah berani melangkah maju. 2 jam kemudian. Tapi gimana kalau nanti ada pembeli yang kecewa? Sekali aja ada yang komplain, bisa runtuh semua rasa percaya diriku yang baru tumbuh ini. Justru kalau ada yang komplain, itu tandanya kamu harus berkembang. Kamu bisa belajar memperbaiki. Ingat, gak ada usaha yang langsung sempurna dari awal. Kamu bener juga sih. Aku itu terlalu mikir jauh ke depan sampai lupa nikmatin proses. Padahal lihat roti ini ngembang aja udah bikin bahagia. Lihat kan, bahagia itu sederhana. Bisa bareng-bareng ngerjain ini sama kamu aja, udah seru banget. Walaupun capek, rasanya worth it banget. Makasih ya Mir, kalau nggak ada kamu mungkin aku udah nyerah dari tadi. Kamu selalu jadi orang yang bikin aku semangat lagi. Aku bakal selalu ada buat dukung kamu, Ra. Karena aku percaya Milk Bun ini bakalan bawa kamu ke jalan rezeki yang lebih luas lagi. Malam semakin larut, tapi semakin Rara justru semakin menyala. Di balik rasa capek, ada kebahagiaan yang sederhana melihat Milk Bun mungil. Pagi itu Rara terlihat sumringah saat selesai mengantar pesanan Milk Bun ke rumah Ibu Lilis yang akan mengadakan sebuah arisan. Senyum dan pujian dari para pembeli bikin hatinya melayang-layang.
Akhirnya pesanan arisan selesai diantar, Mir. Tadi Ibu Lili sampai bilang loh kalau Milk Bunnya cantik banget. Aku jadi makin semangat nih. Wah, itu kabar bagus banget, Ra. Aku ikut senang dengarnya. Rasanya semua begadang kemarin terbayar lunas kan? Iya banget, Mir. Rasanya kayak mimpi. Dari cuma coba-coba, sekarang udah jadi pesanan besar. Aku bersyukur banget bisa sampai di tahap ini. Percaya deh, ini baru awal aja. Kalau kamu terus konsisten, kamu bisa jadi terkenal dengan Milk Bun viral yang sehat dan enak banget ini. Bener banget, Mir. Aku malah kepikiran buat bikin varian baru lagi nanti. Ya, biar orang-orang makin penasaran. Tapi kayaknya harus atur waktu dulu nggak sih? Iya, jangan buru-buru juga, Ra. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting sekarang kamu bisa jaga kualitasnya biar pembeli makin percaya sama kamu. Halo, Ibu Lilis? Apa? Sakit perut? Kok bisa? Semua yang makan Milk Bun jadi lemas. Ya Allah, gimana ini, Bu? Kok bisa kayak gini? Ra, kenapa? Siapa yang sakit? Jangan-jangan ada masalah sama susu atau adonannya. Kamu udah cek hati-hati banget kan tadi? Mir, katanya beberapa tamu arisan muntah dan sakit perut setelah makan Milk Bun aku. Aku nggak ngerti, padahal bahan yang aku pakai semuanya aman. Tenang dulu, Ra. Jangan nyalahin diri kamu sendiri dulu. Kita cek satu-satu aja. Mungkin ada faktor lain bukan dari Milk Bun kamu. Aku takut, Mir. Gimana kalau semua orang benci sama aku gara-gara ini? Reputasi yang aku bangun bisa langsung hancur seketika. Kamu harus kuat, Ra. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kita cari tahu dulu sumbernya. Aku yakin kebenaran bakalan terbongkar cepat atau lambat. Langit siang itu terasa sangat berat bagi Rara. Dari senyum bahagia beberapa menit lalu, kini wajahnya berubah pucat penuh rasa takut. 3 hari kemudian. Sore menjelang maghrib, kabar tentang warga yang sakit perut setelah makan Milk Bun makin cepat menyebar. Mir, aku bener-bener gak ngerti kenapa semuanya bisa jadi begini. Padahal aku bikin Milk Bun dengan sepenuh hati. Kok malah jadi bencana gini? Tenang, Ra, jangan buru-buru nyerah. Orang boleh ngomong apa aja, tapi kita tahu kamu gak pernah main-main soal bahan makanan. Nama baikku bisa hancur dalam semalam. Padahal aku benar-benar jaga kualitas, bahkan rela ngorbanin waktu istirahat demi jujur dagang. Ra, kamu harus percaya sama proses. Jangan biarin ketakutan nutup semua kerja keras kamu. Kalau emang kamu jujur, nanti pasti ada jalan keluarnya. Aku cuma pengen orang tahu, Mir, kalau aku nggak sama kayak pedagang nakal lain. Aku nggak pernah mikir buat nipu orang. Dan aku tahu itu, Ra. Aku percaya sama kamu 100%. Kita cuma perlu bukti kuat kalau masalah ini bukan dari kamu. Kalau sampai ada orang yang sakit parah gara-gara ini, aku bisa jadi orang yang paling berdosa, Mir. Aku takut banget bayanginnya. Tenang dulu ya, kita bakalan cek lagi bahan-bahan yang kamu pakai. Bisa jadi masalahnya bukan dari kamu, tapi dari tempat lain. Aku masih nggak ngerti, Mir. Susu, tepung, semua bahan aku beli dari tempat biasa. Kenapa bisa ada kejadian kayak gini sih? Percaya deh, Ra. Kalau ada kebohongan nyelip di balik ini, kebenaran pasti bakalan terbuka. Tinggal tunggu waktunya aja. Senja makin meredup, tapi hati Rara justru makin diliputi oleh kegelapan. Kata-kata Mira menjadi satu-satunya pelita yang menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Malam itu di halaman rumah Pak RT, beberapa warga berkumpul membicarakan kasus sakit perut yang menimpa mereka. Bapak, Ibu, aku datang ke sini buat jelasin. Aku sama sekali nggak pernah niat bikin Milk Bun yang ngerugiin orang. Tolong percaya sama aku. Semua orang di sini tahu kalau Rara selalu jujur. Dia bukan tipe orang yang ngurangin kualitas bahan demi untung besar. Kami ngerti kamu itu mau jelasin, Ra. Tapi beberapa warga memang sakit setelah makan Milk Bun. Jadi wajar kalau mereka itu khawatir dan meminta pertanggungjawaban kamu.
Saya dan anak saya semalaman muntah-muntah Pak RT. Dan satu-satunya yang kami makan sore itu ya milk bun dari Rara. Kalau bukan karena itu, apalagi penyebabnya? Bu Siti, aku mohon jangan buru-buru nuduh. Aku selalu pilih bahan segar. Aku bahkan sering coba dulu adonannya sebelum dijual, biar yakin aman buat dimakan. Kita belum tahu penyebab pastinya, Bu. Bisa jadi masalahnya dari hal lain. Gak adil kalau langsung nyalahin Rara tanpa bukti jelas. Kita harus hati-hati ngomong, tuduhan tanpa bukti itu bisa bikin menjadi sebuah fitnah. Tapi Rara, kamu juga harus siap menunjukkan kalau memang bahanmu itu aman. Aku siap Pak RT. Aku rela bahan-bahan yang aku pakai dicek satu-satu. Aku nggak takut karena aku emang nggak salah. Ya kita lihat aja nanti Ra. Kalau benar bahanmu bermasalah, kamu harus tanggung jawab. Jangan sampai warga jadi korban lebih banyak lagi. Kenapa kalian gampang banget seujung sama Rara? Padahal selama ini dia selalu bantu warga, nggak pernah pelit dan dagangannya selalu dijaga kualitasnya. Kita sudahi dulu malam ini ya. Besok saya minta Rara bawa semua bahan yang dipakai biar kita itu periksa sama-sama, biar jelas masalahnya itu di mana. Baik Pak RT, aku bakalan buktiin kalau aku nggak salah. Aku nggak mau nama baikku rusak gara-gara hal yang nggak aku lakuin. Malam itu hati Rara terasa sangat berat, seakan dunia menindihnya dengan beban yang tak tertanggungkan. Keesokan paginya Rara dan Mira berjalan ke sebuah warung kecil di pinggir jalan tempat Rara biasa membeli susu segar untuk adonan milk bun. Mir, aku takut banget. Kalau benar ternyata bahan yang aku pakai ada masalah, warga nggak bakalan percaya lagi sama aku. Usaha aku bisa hancur. Tenang ya Ra, justru kalau kita cek sekarang kita bisa tahu masalahnya dari mana. Kalau memang bukan salahmu, semua bakalan terbukti. Ini warung Bu Lestari, tempat aku selalu beli susu segar. Selama ini aku percaya aja, soalnya katanya langsung dari peternakan. Tapi kenapa kemasannya selalu beda-beda, Ra? Kadang botol kaca, kadang plastik biasa. Harusnya kalau benar dari peternakan, kemasannya standar. Iya juga ya Mir, aku baru sadar. Aku nggak pernah curiga karena pikiranku cuma fokus buat bikin adonan enak buat pelanggan. Lihat ini Ra, tutup botolnya ada yang longgar dan ada juga yang warnanya beda. Kalau produksi resmi nggak mungkin kayak gini. Kayaknya ini ada yang oplos deh. Ya Allah, jangan-jangan benar selama ini aku yang salah pilih bahan. Tapi bukan aku yang bikin salah, melainkan karena susunya yang bermasalah. Kalau gitu, kita harus cari bukti lebih kuat. Kita nggak bisa asal nuduh tanpa fakta. Besok di depan Pak RT tunjukin aja semua ini. Tapi warga pasti udah keburu mikir kalau aku biang masalahnya. Rasanya sakit banget dituduh, padahal aku juga korban dari kelalaian orang lain. Kamu gak sendiri, Ra. Aku bakal temenin kamu sampai semua orang tahu kebenarannya. Jangan nyerah cuma karena mereka gak percaya. Ya udah deh Mir, aku bakalan bawa botol susu ini sebagai bukti besok. Kalau memang ini sumber masalahnya, aku rela buka semuanya di depan warga. Bagus Ra, kita selesain ini bareng-bareng biar warga tahu yang salah bukan kamu tapi ada orang lain yang main kotor. Di depan warung kecil itu Rara menggenggam botol susu seakan menggenggam nasibnya sendiri. Itu rumah Pak RT dipenuhi oleh para warga. Rara datang bersama Mira membawa botol susu sebagai bukti. Baik, semua sudah kumpul. Masalah milk bun ini harus jelas. Banyak yang sakit perut dan warga minta penjelasannya. Rara, kamu mau ngomong apa nih? Pak RT, Bu Siti, Bu Lastri, dan semua warga, aku mohon dengerin aku dulu. Aku emang jualan milk bun, tapi aku gak pernah sengaja bikin orang sakit. Aku juga kaget pas tahu banyak orang yang sakit perut. Rara, aku udah sering bilang kalau usaha itu harus hati-hati. Sekarang lihat, anak-anak sakit semua. Gimana aku bisa percaya lagi sama kamu? Tunggu Bu Siti, jangan dulu salahin Rara sepenuhnya. Kami periksa bahan-bahannya. Ada sesuatu yang aneh di susu yang Rara beli. Ini susu yang sering aku beli dari warung Bu Lestari. Lihat tutupnya, longgar, dan kemasannya nggak sama. Mira bilang ini kemungkinan susu oplosan. Rara, kamu tahu nggak? Aku ini sering dititipin milk bun buat acara arisan, buat anak-anak kecil. Aku malu banget sama tetangga. Mereka bilang aku sebarin makanan yang bikin sakit.
Maaf Bu Lestari, aku nggak pernah ada niatan bikin ibu malu. Aku juga nggak tahu kalau susunya bermasalah. Aku sendiri yang kena rugi, aku sendiri yang hancur hatinya. Bener, kemasan ini memang aneh. Kalau susu asli jelas standar pabriknya. Ini kayaknya ada yang dipindah-pindah nih. Kalau perlu, besok kita bawa susu ini ke puskesmas biar dicek kandungannya. Jangan sampai Rara terus-terusan jadi korban tuduhan. Kalau memang betul masalahnya di susu, berarti kita semua salah nuduh. Tapi Rara, kamu juga harus teliti. Jangan sampai kejadian begini terulang lagi. Baik, besok kita akan datangi warung Bu Lestari yang bareng-bareng ya. Kalau benar dia yang jual susu oplosan, dia yang harus tanggung jawab. Terima kasih Pak RT, Bu Siti, Bu Lastri. Aku cuma mau dipercaya. Aku mau terus jualan jujur, halal, biar rezekinya berkah. Suasana perlahan mereda, kecurigaan mulai berubah jadi sebuah empati. Bu Lastri masih kecewa tapi kini sedikit memahami. Keesokan malamnya warga bersama Pak RT, Rara, Mira dan juga Bu Siti serta Bu Lastri mendatangi warung susu milik Bu Lestari. Bu Lestari, kami semua datang ke sini bukan mau ribut ya, tapi susu yang ibu jual sudah bikin banyak warga sakit perut. Jelaskan, apa benar ini susu oplosan? Pak RT, jangan duduk sembarangan. Saya cuma jualan biasa. Gak mungkin saya tega ngasih barang berbahaya ke warga. Tapi jelas kemasannya beda, Bu. Tutupnya gampang lepas, rasanya juga aneh. Ini bukan susu asli. Ibu sengaja campur formalin sama tepung biar dapat untung lebih banyak kan? Lihat sendiri, botolnya macam-macam, gak standar pabrik. Bu Lestari, selama ini kamu tipu kita semua. Saya yang sering titip buat arisan, saya yang malu di depan warga. Kalau bener kamu oplos susu ini, dosamu berat banget, Bu. Aku ini cuma penjual kecil, Bu. Aku percaya sama ibu. Tapi gara-gara susu ini, nama aku hancur. Orang-orang sakit, bahkan aku hampir kehilangan kepercayaan warga. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tega? Iya, kalau saya oplos emangnya kenapa? Harga susu asli mahal, nggak ada untungnya. Kalian pikir gampang cari uang? Semua orang cuma mau yang murah. Bu Lestari, itu alasan yang memalukan. Uang bisa dicari tapi nyawa orang itu nggak bisa diganti. Kamu sudah melanggar amanah besar. Bu Lestari, hati-hati, Bu. Ya Allah, ajab itu nyata. Kita semua lihat sendiri. Aku nggak nyangka dosa karena tamak bisa begini berat balasannya. Ambil pelajaran dari ini semua. Jangan pernah jual makanan oplosan. Jangan pernah khianati rezeki. Allah itu akan murka pada orang yang menipu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah tunjukkan kebenaran. Aku janji, aku bakalan terus jualan jujur. Walaupun untung kecil, yang penting berkah. Malam itu nama baik Rara dipulihkan, sementara Bu Lestari meninggalkan jejak yang sangat pahit sebagai contoh nyata bahwa keserakahan tak akan pernah menang melawan sebuah kejujuran.